Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afif Fuadi dari Prodi Informatika di Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini, saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat program sederhana GUI menggunakan Skylab dengan paper acuan analisis perilaku solusi sistem persamaan Lotka Volterra dengan waktu tunda menggunakan metode beda hingga skema maju. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana intisari dari paper acuan saya, di mana di sini dituliskan bahwa paper ini membahas perilaku sistem persamaan Lotka Volterra dengan waktu tunda. Pembahasan dilakukan terhadap hasil simulasi MATLAB dengan menggunakan metode forward Euler. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada simulasi untuk beberapa nilai parameter, dapat dilihat adanya hubungan antara waktu tunda dengan perilaku solusi sistem. Adanya pengaruh waktu tunda pada sistem Lotka Volterra akan menghilangkan sifat periodik solusi. Pengaruh waktu tunda mengakibatkan siklus populasi semakin mengembang, namun kedua populasi tidak akan mengalami kepunahan. Kemudian, panjang interval tunda berpengaruh terhadap laju perkembangan siklus populasi. Makin panjang interval tunda, makin cepat laju perkembangan siklus populasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode beda hingga skema maju, di mana penulis mengubah model matematika persamaan diferensial ke dalam bentuk diskrit. Dalam penelitian ini menggunakan model matematika seperti berikut. dx per dt sama dengan alfa dikali x dikurangi beta dikali xy dan dikalikan t min theta 1. Dan persamaan yang kedua, dy per dt sama dengan minus gamma dikali x ditambah gamma dikali xy dikalikan t min theta 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan apa sih model matematika itu. Model matematika adalah sebuah representasi penyederhanaan dari sebuah realita yang kompleks dan mempunyai fitur yang sama dengan tiruannya dalam melakukan task atau menyelesaikan permasalahan. Model adalah karakteristik umum yang mewakili sekelompok bentuk yang ada, atau representasi suatu masalah dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dikerjakan. Dalam matematika, teori model adalah ilmu yang menyajikan konsep-konsep matematis melalui konsep himpunan, atau ilmu tentang model-model yang mendukung suatu sistem matematis. Teori model diwakili dengan asumsi keberadaan objek-objek matematika, kemudian mencari dan menganalisis keberadaan operasi-operasi, relasi-relasi, atau oksima-oksima yang melekat pada masing-masing objek atau pada objek-objek tersebut. Independen dua hukum matematis yang lebih dikenal dengan nama axiom of choice dan quantum hipotesis dari aksioma-aksioma teori himpunan dibuktikan oleh Paul Cohen dan Kurt Gödel adalah dua hasil terkenal yang diperoleh dari teori model. Telah dibuktikan bahwa axiom of choice dan negasinya konsisten dengan aksioma-aksioma Zermelo-Fraenkel dalam teori himpunan, dan hasil yang sama juga dipenuhi oleh quantum hipotesis. Model matematika yang diperoleh dari suatu masalah matematika yang diberikan. Selanjutnya selesaikan dengan aturan-aturan yang ada. Penyelesaian yang diperoleh perlu diuji untuk mengetahui apakah penyelesaian tersebut valid atau tidak. Hasil yang valid akan menjawab secara tepat model matematikanya dan disebut solusi matematika. Jika penyelesaiannya tidak valid atau tidak memenuhi model matematika, maka solusi masalah belum ditemukan dan perlu dilakukan pemecahan ulang atas model matematikanya. Metode beda hingga adalah metode numerik yang umum digunakan untuk menyelesaikan persoalan teknis dan problem matematis dari suatu gejala fisis. Secara umum, metode beda hingga adalah metode yang mudah digunakan dalam menyelesaikan problem fisis yang mempunyai bentuk geometri yang teratur, seperti interval dalam satu dimensi, domain kotak dalam dua dimensi, dan kubik dalam ruang tiga dimensi. Terdapat tiga skema beda hingga yang bisa digunakan dalam diskritisasi persamaan diferensial parsial, yaitu skema maju, skema mundur, dan skema tengah. Saya tidak akan menjelaskan ketiganya, namun saya hanya akan menjelaskan tentang skema yang saya gunakan, yaitu skema maju. Pada skema maju, informasi pada titik hitung I dihubungkan dengan titik hitung I plus 1 yang berada di depannya.
Dengan menggunakan gizi beda hingga, maka skema maju bisa ditulis sebagai berikut. Skema maju ruang untuk yang atas yaitu gamma U per gamma X sama dengan U ke M plus 1 dikurangi U ke M per H. H di sini adalah ruang. Lalu UN plus 1 adalah nilai dari setelah UN. Jadi ketika nilai UN 7 dan UNI plus 1 ini 8, maka nilai dari UN sama dengan 7 dan UNI plus 1 sama dengan 8. Untuk H terserah kita atau sesuai dengan value yang memang sudah ditetapkan. Skema maju waktu itu untuk yang bawah, dimana gamma U per gamma T sama dengan UNI plus 1 dikurangi UN plus 1 per delta T. Sama kayak yang tadi, dimana UN itu adalah hasil dari angka yang ke N, dimana contohnya N ini ada 7 dan UN plus 1 adalah 8, maka UN sama dengan 7 dan UN plus 1 sama dengan 8. Untuk delta T nya ini adalah waktu dimana itu terserah kita sesuai dengan value yang ditetapkan. Selanjutnya, apa sih model Lotka-Volterra itu? Model Lotka-Volterra merupakan suatu sistem persamaan diferensial yang mendeskripsikan populasi mangsa-pemangsa dalam suatu ekosistem tertutup. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk membangun model interaksi dua spesies berdasarkan Lotka-Volterra sebagai berikut. 1. Populasi pemangsa diabaikan, maka laju pertumbuhan populasi mangsa akan naik secara eksponensial, diperoleh dx per dt sama dengan alfa dikali x. Alfa adalah konstanta positif. 2. Jika populasi mangsa diabaikan, maka laju pertumbuhan populasi pemangsa akan menurun, diperoleh dy per dt sama dengan minus gamma dikali y. Gamma adalah konstanta positif. 3. Setiap interaksi kedua populasi akan meningkatkan pertumbuhan populasi pemangsa dan menghalangi pertumbuhan populasi mangsa. Oleh karena itu, pertumbuhan populasi pemangsa bertambah sebanyak gamma dikali x dikali y. Sedangkan pertumbuhan populasi mangsa akan berkurang sebanyak minus beta dikali x dikali y, dengan beta dan gamma sebagai konstanta. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, dapat dibentuk sistem persamaan yaitu dx per dt sama dengan alfa dikali x minus beta dikali xy dikali alfa dikali beta besar di mana lebih dari 0. dy per dt sama dengan minus gamma dikali x ditambah gamma dikali xy dikali alfa dikali beta yang lebih besar dari 0. Persamaan Lotka-Volterra dengan waktu tunda. Bentuk umum sistem persamaan Lotka-Volterra dengan waktu tunda adalah dx per dt sama dengan alfa dikali x dikurangi beta dikali xy dikalikan t min theta 1. Yang kedua, dy per dt sama dengan minus gamma dikali x ditambah gamma dikali xy dikalikan t min theta 2, di mana y dikalikan t min theta 1 adalah jumlah spesies pemangsa pada saat t min theta 1 atau pada saat theta 1 waktu yang lalu. X dikalikan t min theta 1 adalah jumlah spesies mangsa pada saat t min theta 2 atau pada saat theta 2 waktu yang lalu. Alfa, beta, gamma, dan gamma merupakan konstanta. Sekarang kita memasuki proses yang terakhir sebelum melakukan simulasi ke GUI Skylab, yaitu hasil diskritisasi. Dari model matematika diferensial di atas dapat didiskritkan dengan menggunakan rumus skema maju beda hingga. du per dx sama dengan u dikalikan x ke i ditambah h dikurangi u dikalikan xi per h. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. dx per dt sama dengan x dikalikan delta t plus t dikurangi x dikalikan t per delta t sama dengan alfa dikali x
dikalikan T minus beta dikalikan X dikalikan T dikalikan Y dikalikan T dan dikalikan T min theta 1 sama dengan X dikalikan delta T plus T sama dengan X dikalikan T plus delta T dikalikan alfa dikalikan X dikalikan T dikurangi beta dikalikan X dikali beta dikali Y dikali T dikali T min theta 1. Yang kedua, dy per dt sama dengan y dikalikan delta t ditambah t dikurangi y dikali t per delta t sama dengan minus gamma dikali x dikali t plus beta kecil dikali x dikali t dikali y dikali t dikali t min theta 2. Hasilnya adalah y dikali delta t plus t sama dengan y dikali t plus delta t dikalikan minus gamma dikali x dikali t dan beta kecil dikali x dikali t dikali y dikali t dikalikan t min theta 2. Selanjutnya, apa sih Skylab itu? Skylab adalah suatu perangkat lunak yang dikembangkan untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Pada awalnya, Skylab dikembangkan oleh INRIA dan ENPC di Prancis, dan sekarang pengembangan dan pemeliharaan Skylab dilakukan oleh konsorsium Skylab. Baik, setelah melakukan step-step tadi, sekarang kita masuk ke sesi simulasi. Saya udah buka Skylab-nya, agar tidak menunggu lama, langsung kita klik saja, kita ketikkan GUI Builder, kita enter, sampai muncul paletnya. Nah, nanti akan muncul palet seperti ini. Sebentar, kita sesuaikan dulu. Oke. Pertama kita pilih style yang teks. Tagnya kita isi X, stringnya kita pilih X besar. Lalu tinggal klik satu kali untuk mengawali, lalu untuk mengakhirinya kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Untuk yang kedua Y besar. Oke, kita klik sekali lalu klik 2 kali. Lalu untuk inputnya kita pilih style yang edit, tagnya X input, stringnya kosongin aja. Oke, ini kita hapus saja. Edit lagi untuk Y nya, input, yang kita kosongin 1 kali, 2 kali, kita hapus. Setelah buat inputnya, kita pilih style akses untuk menampilkan grafiknya. Akses, oke, sekali. Oke, setelah itu kita buat push button untuk run. Run besar. Kedua kita buat reset, stringnya reset. Oke, lalu kita buat push button lagi untuk exit. Oke, button udah, exit udah, lalu kita tampilkan gambar. Tagnya ing, stringnya sesuai dengan gambarnya, kalian simpan di mana yang ingin kalian munculkan di GUI kalian. Isi png, ini langsung kalian kopas saja. Oke, kopas di stringnya. Oke, kita buat
Oke, lalu kita buat judul F, tabnya stringnya informatika. Oke, lalu kita buat nama universitas, isi Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, kita taruh di bawah. Lalu kita buat nama sesuai nama kalian, stringnya. Lalu kita buat name. Oke. Setelah jadi semua, kita tinggal merapikan saja. Contohnya X, misalnya ini kalian pengen diwarnain X-nya, itu bisa di sini di background color. Background colornya saya kasih, tapi dia cuma support ke biner ya, jadi nggak lengkap warnanya. Tapi ya nggak tahu lagi, coba aja kalian explore Apple sendiri, barangkali bisa. Font name-nya Tahoma, font size 12, foreground ini untuk tulisan yang di tengah, jadi kalian bisa rubah warnanya. Ini coba saya pakai 001. Horizontal alignment-nya kita ganti center. Oke, nah jadinya gini. Untuk Y-nya disamakan saja. 1 1 0. Tahunnya foreground-nya -1. 0 0 1. Kita ganti center. Oke. X inputnya ini nggak usah dirubah ya, dirubah ini aja, center. Oke, ini juga kita rubah jadi center. Oke, terus run-nya ini kita rubah foreground-nya aja. Oke. Nah, ini kan jadinya warnanya biru tulisan run-nya ini. Untuk reset dirubah, tutup center. Foreground colornya kita rubah jadi 1 0 0. Oke, nah jadinya merah tulisan resetnya. Terus exitnya ini karena apa ya, takut kepencet kan biasanya itu, jadi kita kasih backgroundnya itu warna merah 100. Center foregroundnya agar nggak mati kita rubah jadi warna putih aja.
hasilnya nanti seperti ini. Warna udah, oh ini judulnya backgroundnya ini satu warna putih. Terus ini kita ganti Times New Roman. Fontnya ini kita bisa ganti sesuai dengan yang disediakan di laptop kalian ya, atau kalian juga bisa pakai font-font yang dari downloadan juga bisa. 70 left, foregroundnya kita ganti 0. Oke, oh kurang besar, kita besarkan. Lalu isinya berubah jadi untuk namanya kita ubah agar lebih menarik jadi monotipe Corsiva. Oke, berubah ya. Ini juga kita ubah monotipe Corsiva. Oke. Nah, ini kan gak rapi ya kelihatannya. Ini kita bisa rapikan. Oh ya, image-nya ini kita rubah dulu. Ini dirubah ke center biar posisinya di tengah. Terus backgroundnya juga kita ubah jadi 111. Nah, jadi putih. Ini kenapa saya menyarankan gambarnya PNG agar bisa dirubah. Kalau kalian pakai JPEG nanti jadinya itu nggak ngefek apa-apa begitu. Ini kita rapikan dulu posisinya, penempatannya, udah. Terus X semi height, lalu kita tekan kiri sama inputnya sama semua, space right. Saya lupa ya untuk meluruskan ini bagaimana. Oke, runnya aja kayak gitu. Run, reset, sama exit. Engine height, lalu kita middle. Oh sorry. Kita equal to space.
center. Nah, oke, udah kelihatan rapi ya. Nah, ini seperti ini nanti jadinya. Ini kenapa saya beri ruang, karena nanti akan ada judul dari akses tersebut. Ini akses grafik yang akan muncul ini nanti akan ada judulnya Lotka Volterra, terus di sini ada nomor-nomornya, parameternya. Baik, setelah seperti ini kalian generate code. Ini langsung sekalian save aja, simulasi. Save. We grateful. Sekarang kita masuk ke bagian codingan. Langsung kita kompres aja. Oke, untuk address-nya ini kita rubah. Akses sesuaikan dengan yang ada di sini. Akses. Nah, langsung kita apa saja. Kopikan di sini. Untuk inputnya perulangan, terus ini hasil discrete yang ada di step-step yang seperti yang saya jelaskan yang awal-awal. Itu ada. Saya rasa sudah siap ya. Bismillah. Nah, munculkan GUI-nya. Nah, ini tinggal kita inputkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita reset, kita input lagi, misalnya 1, di sini 100, dan nah, kayak gitu. Kita exit. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan atau cara-cara dalam memberikan tutorial, karena saya juga pemula. Di sini saya belajar. Baik, saya rasa seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.